aku cinta yang kau titipkan, bukan cinta yang pernah ku tanam. Ku berikan. Kita berbicara tentang keutamaan surah Al-Fatihah, kemudian nama-nama dari surah Al-Fatihah. Maka kita akan memulai pada pertemuan kita pagi hari ini hal yang berkaitan dengan Al-Fatihah. Yani hal yata'iyyanu qira'atul Fatihah fi shalah. Apakah Al-Fatihah itu sesuatu yang wajib untuk dibaca di dalam salat? Jadi Ibnu Katsir membuat judul "Tsummal kalam ma yata'allaq bi hadzal hadits mimma yakhtassu bil Fatihah wa ghairihi." Ada pembicaraan khusus dalam hal ini, kata beliau, apakah di sana Al-Fatihah ketika kita di dalam salat itu wajib dibaca atau tidak? Hal yang menjadikan perbedaan pandangan itu adalah di dalam memahami satu teks. Kalau Imam Abu Hanifah itu memahami faqra'u ma tayassara minal Qur'an, maka bacalah oleh kalian apa yang paling mudah. Kemudian beliau menilai kalau faqra'u ma tayassara minal Qur'an itu adalah dalilnya qat'iyyud dalalah. Sedangkan kata beliau hadis yang mengatakan man lam yaqra' bi Fatihatil kitab fa hiya khidajun, itu katanya dalilnya masih dhanniyyud dalalah. Bapak Ibu, apa yang menyebabkan para ulama berbeda pendapat dalam menentukan satu hukum? Ada 10 sebab yang menjadikan para ulama itu berbeda dalam menentukan satu hukum, sehingga menjadikan hukum itu dalam satu hal beberapa macam pandangan. Misalnya, ketika kita berbicara satu hukum yang berkaitan masalah bagaimanakah kita membasuh atau mengusap kepala kita ketika berwudu, itu perbedaannya hanya disebabkan dengan satu huruf, yakni ba. Famsahu biwujuhikum wa aydiyakum, wamsahu biru'usikum, faghsilu biwujuhikum wa aydiyakum, kemudian wamsahu biru'usikum. Ba yang menyebabkan itu perbedaan pandangan di antara para ulama. Makanya Imam Syafi'i mengatakan ba di sana itu fungsinya litab'id, menyatakan menunjukkan sebagian, maka yujzi'u lil ba'. Cukup kalau kita berwudu itu dengan sebagian, bahkan 3 helai dari rambut kita itu sudah boleh. Sedangkan 3 mazhab yang lain, Imam Abu Hanifah, Imam Malik dan Imam Hambali mengatakan ba di sana liziyadah, cuma tambahan saja, maka mengusap rambut itu harus semuanya ketika kita berwudu. Oke. Jadi yang pertama menyebabkan para ulama itu berbeda pendapat dalam menentukan satu hukum. Ini kita kajiannya tafsir, tapi kemarin ketika di awal kita berbicara tentang muqaddimah tafsir, ada tafsir itu punya corak. Dia coraknya lebih cenderung kepada fikih gitu ya. Ada tafsir coraknya lebih cenderung kepada akidah, ada tafsir coraknya lebih cenderung kepada sejarah gitu ya. Nah, Ibnu Katsir ini tafsirnya boleh dikatakan sesuai dengan pembahasan. Kalau nanti berkaitan dengan fikih, nanti beliau akan membahasnya tentang fikih. Nah, saya akan kasih gambaran kenapa itu terjadi perbedaan. Yang pertama sebabnya adalah perbedaan ulama di dalam memandang satu teks, ayat atau hadis. Hadis ini sahih apa enggak?
sudah dapat dipahami dari teksnya. Kalau mantuk itu apa yang tertulis ya itulah hukumnya gitu ya. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, mereka memandang apakah suatu hukum itu telah diangkat atau tidak. Artinya hukum ini masih berlaku atau tidak, nasikh wal mansukh dalam masalah ilmu Al-Qur'annya. Nah, itu dulu pernah kita contohkan. Di dalam sholat Imam Abu Hanifah itu dia rukuknya tangannya dimasukkan ke dalam lutut. Karena itu yang pertama beliau mendapatkan dari gurunya Imam sahabat Abdullah bin Mas'ud. Nah, beliau belum mengetahui kalau itu sudah berubah hukumnya. Nah, makanya yang lain ketika rukuk kedua tangan di atas. Nah, yang pertama. Yang ketiga adalah tadi disebabkan pemahaman para sahabat tentang huruf yang ada. Jadi satu huruf saja itu menyebabkan terjadinya perbedaan pendapat. Apalagi satu teks ada gitu ya. Nah, kemudian yang keempat atau yang kelima disebabkan hadis ini sahih atau tidak. Contoh misalnya masalah perbedaan yang terjadi, apakah bacaan Yasin itu sampai kepada mayit atau tidak. Iqra'u mautakum Yasin. Ketiga ulama memandang Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i dan Imam Malik memandang kalau hadisnya itu lemah. Sedangkan Imam Ahmad bin Hanbal tidak memandang hadisnya itu adalah sahih. Maka menurut beliau bacaan Al-Quran itu sampai kepada mayit. Sama dengan kunut misalnya. Imam Syafi'i memandang hadis kunut itu adalah hadis yang sahih. Sedangkan ketiga imam itu memandang hadis kunut itu adalah lemah. Maka Imam Syafi'i membaca kunut di sholat subuh. Sedangkan yang tiganya tidak membaca. Nah, itu gambaran Bapak Ibu. Nah, jadi nanti kita akan bahas khusus tentang 10 sebab itu mungkin dalam suatu saat ya, karena kita akan masuk kepada apakah Al-Fatihah itu yata'ayyan wajib dibaca ketika kita sholat atau tidak. Imam Abu Hanifah mengatakan Al-Fatihah itu tidak wajib dibaca di dalam sholat. Karena dalilnya faqra'u ma tayassara minal Qur'an. Bacalah oleh kalian yang termudah dari Al-Qur'an. Kalau bahasa itu yang paling mudah dibaca dan setiap orang hampir hafal itu adalah Al-Ikhlas gitu ya. Maka apapun yang dia hafal dia di dalam Al-Qur'an, kalau dia sholat mau baca Al-Ikhlas, mau baca Bismillah, bagi dia yang paling mudah yujzi'u kata beliau. Itu diperbolehkan. Dalilnya faqra'u ma tayassara minal Qur'an. Bacalah oleh kalian apa yang mudah dari Al-Qur'an. Sedangkan yang lainnya Imam Ahmad, Imam Malik dan Imam Syafi'i yata'ayyanu qira'atul Fatihah fi shalah. Bacaan Al-Fatihah itu adalah wajib untuk dibaca di dalam sholat. Kenapa? Kemarin ada hadis yang kita sebutkan, la salata liman lam yaqra' bi Fatihatil Kitab. Tidak sah sholat seseorang yang tidak membaca di dalamnya Al-Fatihah. Lantas nanti orang tanya, Ustaz, memang kalau kami terlambat, sholat terlambat,
tiba-tiba dapat ruku bersama imam. Di dalam hadis dikatakan man adraka raka'atan, man adraka ruku'an ma'al imam faqad adraka raka'ah. Barang siapa yang menemui imam sedang ruku, maka dia sudah mendapatkan satu rakaat. Dalilnya apa? Ada hadis lain mengatakan man kana lahu imam fa qira'atul imam lahu qira'ah. Kalau ada imam, maka bacaan imam itu adalah bacaan makmum. Tapi nanti hadis ini dipakai dalil lain lagi oleh imam yang lain, sehingga nanti apakah makmum wajib baca Al-Fatihah atau tidak? Ini kan hukumnya itu muncul hukum yang lain. Kenapa? Ada hadis man kana lahu imam wa qira'atul imam lahu qira'ah. Kalau dia sholat berjamaah, bacaan imam itu adalah bacaan makmum. Oke. Sekarang hukum yang berikutnya muncul dari yang menyatakan wajib membaca Al-Fatihah. Ya. Apakah wajib membaca Al-Fatihah itu untuk makmum ketika dalam sholat berjamaah? Yang pertama, ya, pendapat mengatakan ketika dalam sholat jahar, ya, Imam Abu Hanifah, Imam Malik mengatakan, bahkan dalam satu riwayat Imam Ahmad bin Hanbal, kalau dalam sholat jahar seorang makmum tidak lagi berkewajiban membaca Al-Fatihah. Kenapa? Qira'atul imam lahu qira'ah. Bacaan imam itu adalah bacaan makmum. Kalau dalam sholat jahar, rakaat pertama dan kedua. Adapun rakaat ketiga atau rakaat keempat, tetap seorang makmum itu membaca Al-Fatihah. Sedangkan Imam Syafi'i mengatakan bahwasanya ketika sedang sholat, mau jahar mau tidak jahar, maka seorang makmum itu adalah tetap membaca Al-Fatihah. Dalil tiga mazhab yang tadi di depan, wa idza quri'a al-Qur'an fastami'u wa ansitu la'allakum turhamun. Apabila dibacakan kepada kalian Al-Qur'an, dengar, simak, mudah-mudahan kalian dapat rahmat dari Allah. Maka ketika imam sudah selesai membaca Al-Fatihah, kemudian imam memulai dengan membaca ayat. Nah, ini muncul lagi suatu permasalahan. Inilah fikih, Bapak Ibu. Kita akan mendapatkan seorang imam dengan kebijakannya itu memberikan jeda waktu kepada makmum sekitar beberapa detik. Biasanya mazhab Syafi'i, ketika saya mengatakan mazhab Syafi'i, artinya orang-orang yang mengikuti mazhab Syafi'i, itu biasanya setelah Al-Fatihah dia agak diam sebentar. Berarti dia sudah memberikan waktu kepada makmum untuk membaca. Sedangkan yang lain, ketiga mazhab yang lain itu biasanya setelah amin cuma sebentar langsung membaca ayat. Maka kata Imam Abu Hanifah dan Imam Malik, ketika imam sudah membaca surat, maka seorang makmum wajib memberhentikan bacaannya, fokus kepada bacaan imam. Oke. Nanti kalau saya ngomongnya kecepatan kan bisa muter di situ ya. Ini masuk dalam buku. Ya. Hal yata'ayyan. Oke. Dengan demikian maka seorang makmum di dalam salat sirriyah, ya, hampir seluruh pendapat mengatakan mereka berkewajiban membaca Al-Fatihah rakaat 1, 2, 3 dan 4. Kalau tadi mazhab Imam Abu Hanifah, kita datang
menjadi makmum, dia aja cuma ikut Allahu Akbar, yujzi'u, kata beliau, karena sudah ditanggung oleh imam. Makanya kalau jadi imam itu bebannya berat. Ini jadi imam bukan bantah-bantah. Jadi imam bukan menjadi sesuatu yang sepertinya kita gitu ya. Saya mah imam. Maka wajib ta'yinul imam. Ya, ada namanya dalam pembahasan fikih itu hampir merupakan satu kewajiban menentukan imam, siapa yang berhak menjadi imam. Mulai sampai ke sana Pak, mau bahasnya rentet aja Pak sebenarnya. Ya. Wajib kita menentukan imam. Nih ahli sarjana, penduduk sarjana ini bisa bermusyawarah siapa yang kira-kira paling layak untuk ditentukan sebagai imam. Lihat beberapa persyaratan yang ada. Yang pertama, aqra'uhum li kitabillah, orang yang paling pandai bacaannya, yang paling bagus bacaannya, yang paling banyak hafalannya. Nah, itu didahulukan. Yang kedua, orang yang paling paham tentang masalah fikih. Itu menjadi prioritas kedua. Kenapa? Satu saat kita bingung nih, saya di rakaat keempat atau ketiga. Ini ada cerita Pak. Saking bingungnya tuh orang, rakaat ketiga atau rakaat keempat, bingung dia mau maju mau mundur. Pas ruku dia kabur. Bingung ada. Padahal dalam masalah fikih, kalau seandainya orang dalam keadaan bingung, apakah dia rakaat keempat atau rakaat ketiga, maka yang diambil apa? Yang paling sedikit. Setelah itu nanti diganti dengan sujud sahwi. Sujud sahwi itu ada dua cara. Yang pertama dilakukan qabla salam, dan ini adalah mazhabnya Syafi'i, mazhabnya Imam Ahmad bin Hanbal. Bisa dilakukan setelah salam, itu adalah kedua mazhab tadi. Ya. Yang mana yang lemah Pak? Sebelum salam, setelah salam? Sebelum salam Pak ya. Nah, ada yang membedakan. Imam Asy-Syaukani itu membedakan dalam kitab fikihnya, ya. Katanya kalau seandainya itu lupanya bacaan, itu maka sujudnya qabla salam. Kalau seandainya kelebihan dalam pergerakan, maka dilakukan setelah salam. Karena Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam pernah melakukan hal yang demikian. Masya Allah, luas Pak masalah fikih itu ya. Alhamdulillah. Jadi kesimpulannya, kalau ada orang bertanya, terus Ustaz, kenapa kita dihitung satu rakaat? Padahal kita tadi tidak dapat Al-Fatihah bersama imam. Padahal mazhab Imam Syafi'i katanya wajib membaca Al-Fatihah, padahal dia tidak dapat Al-Fatihah bersama imam dan dia tidak bisa membaca Al-Fatihah. Nah, disinilah Bapak Ibu, ya, kita harus memahami hadis itu begini. Dalam satu keadaan, ini yang kita pakai gitu ya. Ada orang maksakan, pokoknya dia harus dapat Al-Fatihah gitu ya. Dia harus baca Al-Fatihah. Padahal imam sedang ruku. Nah, sudah dalam keadaan itu kita langsunglah rukuk bersama imam. Baik. Jadi dalam keadaan kita sempat untuk membaca Al-Fatihah, maka kita bacalah Al-Fatihah. Kalau kita tidak sempat, ini seorang makmum, ya semuanya insya Allah sudah ditanggung oleh imam. Maka tadi kita bilang, kalau dia di dalam sholatnya sirriyah, ya, maka makmum berkewajiban untuk membaca. Kalau seandainya dalam sholat jahriyah, ini kita bisa pilih, kita mau dengerin imamnya atau kita juga mau baca Al-Fatihah. Silakan pilih, mana yang paling enak bagi Bapak. Kalau imamnya enak,
Itu ketika imam sudah baca surat, saya diam. Gitu ya. Karena apa? Fokus nyimak imam. Biasanya kalau kita nyimak itu, masya Allah, kadang tadabbur itu ada dalam sholat kita. Baik Bapak Ibu, sebelum kita masuk kepada tafsirnya, dari mulai isti'adzah, bismillah dan lain-lainnya, kita akan memasuki berapa jumlah ayat dalam surah Al-Fatihah. Kemarin kita sudah menyampaikan bahwasanya ittafaqal ulama ala anna adad al-ayat di surah Al-Fatihah sab'ah. Para ulama bersepakat jumlah ayat dari surah Al-Fatihah itu 7. Ya. Akan tetapi mereka berbeda pandangan, 7 itu yang mana? Apakah dia termasuk di dalamnya basmalah atau tidak? Ya. Maka kita akan kembali kepada pembahasan seperti dalam seluruh Al-Quran. Para ulama ahli tafsir, mulai dari para sahabat, tabi'in ahli tafsir berikutnya, mereka bersepakat kalau bismillah itu merupakan bagian dari ayat yang ada dalam surat An-Naml. Wa innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Enggak ada yang membatalkan itu. Akan tetapi mereka berbeda pandangan, apakah bismillah merupakan ayat dari setiap surat yang ada? Ada yang berpendapat bahwasanya bismillah adalah merupakan bagian dari ayat setiap surat yang 114 itu, illal bara'ah, kecuali surat Taubah. Jadi Taubah itu Taubah surat biasa dikenal juga dengan surat Bara'ah. Nah, pandangan kenapa Ustaz itu tidak diperkenankan membaca basmalah pada surah At-Taubah? Yang pertama, alasannya ada 3. Karena tema surat Al-Anfal dan At-Taubah itu satu, semuanya berbicara tentang masalah peperangan. Ya. Yang kedua, para ulama mengatakan hakikatnya surah Al-Anfal dan Taubah itu adalah satu surat. Yang ketiga, disebabkan karena surat At-Taubah itu diturunkan ketika dalam keadaan perang. Inilah yang menyatakan bahwasanya ketika kita baca surah At-Taubah, langsung membaca a'udzubillahi minasyaitonir rajim atau a'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim, baca surah. Oke. Nah, sekarang kita kembali ke Al-Fatihah. Ya. Makanya kalau kita hitung asli surat jumlah ayat dalam surah Al-Fatihah itu seluruh Al-Quran itu tidak sampai seperti kata dulu kita belajar lagi kecil 64 kali 6660. Nah. Jadi ulama itu bersepakat jumlah ayat dalam Al-Quran 6200-an. Cuman mereka berbeda di ujungnya. Apakah dia 6232 atau 6223 atau 6266? Itu yang menjadikan mereka berbeda. Sepakatnya di 6200, tapi berbeda di ujungnya. Nah, aktsarul riwayat yang paling banyak itu mengatakan di 6223 ayat. Nah, itu dibahas dalam ilmu Al-Quran. Kalau kita nak 6666 itu tidak temu sama sekali Pak hitungannya. Nah, kita masukkan bismillah itu seluruhnya tidak masuk itu hitungannya. Hitunglah kita dari berapa jumlah yang sesuai dengan jumlah ayat. Baru kita balik kepada berapa jumlah ayat dalam surah Al-Fatihah. Jadi kita katakan para ulama bersepakat jumlah ayat dalam surah Al-Fatihah itu adalah 7. Akan tetapi apakah 7 itu termasuk bismillah atau tidak?
Imam Abu Hanifah mengatakan jumlah ayat dalam surah Al-Fatihah itu 7 ayat dunal basmalah, tanpa Bismillahirrahmanirrahim. Cak mana dia itu 7-nya? Siratal ladzina an'amta 'alaihim ayat. Jadi siratal ladzina an'amta 'alaihim itu adalah satu ayat, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin ayat pula. Jadi 7 ayat tanpa bismillah. Ya. Sedangkan yang lain menghitungnya 7 ayat bersama bismillah. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Maka kalau pas kita panjang itu ketika kita baca Fatihah dari siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin itu satu nafas. Kalau tidak sampai jangan dipaksa kayak pingsan. Makanya saya kalau imam kadang saya sapu, kadang saya pisah. Kenapa? Biar juga makmum ngerti begini cara membacanya. Bisa langsung bisa itu sesuai dengan nafas kita. Nah, sekarang karena ada yang berpendapat bismillah bukan merupakan bagian dari ayat dari surah Al-Fatihah, apakah bismillah dibaca ketika kita membaca Al-Fatihah dalam sholat? Muncul pula hukum, gitu kan? Oke, ada beberapa masalah. Yang pertama, sesuai dengan apa dikatakan oleh Imam Abu Hanifah, basmalah tidak dibaca dalam sholat. Kenapa? Karena katanya bukan merupakan bagian dari surah Al-Fatihah. Imam Malik mengatakan bismillah tidak dibaca, tapi dia merupakan bagian daripada surat Al-Fatihah. Makanya kita nengok misalnya tiba-tiba orang seperti kemarin kita sampaikan salah satu nama dari surah Al-Fatihah itu apa? Alhamdulillah. Ya. Kenapa? Karena dia mulainya Alhamdulillahirabbil alamin. Ya. Sedangkan Imam Ahmad dan Imam Syafi'i itu mengatakan wajib membaca basmalah di dalam sholat, akan tetapi apakah dia sirriyah atau jahriyah? Imam Syafi'i mengatakan membaca bismillah jahriyah pada sholat jahr, sirriyah pada sholat sirriyah. Ya. Jadi subuh misalnya beliau Bismillahirrahmanirrahim. Kenapa dikuatkan? Karena pakai tadi mazhab Imam Syafi'i. Pada sholat jahar dikuatkan, pada sholat sirriyah ya pun sirriyah. Sedangkan Imam Ahmad bin Hanbal beliau punya 2 bahkan sampai 3 pendapat. Jadi Imam Ahmad bin Hanbal itu Masya Allah, kadang dalam satu hal ada 3 pendapat, bahkan ada satu hal yang punya 7 pendapat. Kenapa? Sesuai dengan orang yang datang. Nanya heran. Orang usul bisa ditanya tentang ini. Oh iya Pak, harus ini Pak. Orang usul. Misalnya dia nanya, Syekh Imam, cak mana kalau saya sholat itu yang pendek-pendek baik yang saya hafal? Tidak ada boleh. Sholat yang paling bagus kayak gini. Gak bisa kita kayak gitu. Kita sesuaikan dengan kondisi orang yang sama seperti Rasulullah ketika ditanya oleh orang datang kepada beliau tentang Islam. Ada orang datang, dia belum masuk Islam, bertanya tentang Islam.
Ya Rasulullah, anta syahada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa tuqimas shalah wa tasuma Ramadan wa tahujjal baita. Orang datang kepada Rasulullah, Rasulullah, apakah Islam itu? Bagi Rasulullah, Islam itu kamu mengucapkan syahadat, sholat, puasa, zakat, haji. Ada orang lagi datang kepada Rasulullah nanya tentang Islam, dia sudah masuk Islam. Udah bagus kelihatannya. Orang bilang kepada Rasulullah, apa Islam? Dan Rasulullah, apakah Islam itu? Rasulullah jawab, karena ini orangnya sudah kayak gini bagusnya. Oh, kamu Islam kok harus melakukan ini, harus banyak melakukan kebaikan. Kamu harus lebih berbirrul walidain. Kamu harus melakukan ini. Wajar, berbeda pendapat. Nah, kadang-kadang kita itu menjawabnya sesuai dengan cepat yang ada di otak kita. Kita tidak mengetahui kondisi orang yang bertanya. Seperti ini contoh. Ada orang bertanya, wahai Rasulullah, aku ini junub. Cak mana lah Rasulullah, aku ini junub, tak kasih air. Dan kau usahkan mandi. Kalau jawaban kayak gitu, gimana? Oh, apa kata Rasulullah? Kalau kamu junub tidak ada air, maka kamu cukup dengan tayamum. Nanti kalau kamu lihat air dan bertemu dengan air, mandilah. Karena tidak cukup tayamum tadi sebagai pengganti dari mandi. Ini ada satu kisah Bapak Ibu. Jadi ketika suatu peperangan, ada seorang sahabat itu terluka parah. Terluka parah, banyak luka karena tombak, kena apa? Malamnya junub. Orang sakit macam junub itu ya begitu ya. Ya orang Arab. Bisa juga dia kecapeannya junub juga Pak ya. Atau mungkin lagi teringat si mama di rumah gitu ya. Jadi ketika dia junub, sedangkan sudah sembuh, maka apa yang dilakukan oleh sahabat kepada dia? Harus dimandikan. Orang yang lagi luka parah kayak gitu, harus junub dimandikan. Tak lama sudah mandi, tidak tinggal. Wajib Rasulullah, kamu sudah membunuhnya. Ada cukup bagi orang yang sakit kayak itu untuk tayang. Kenapa? Belum sampai pemahamannya di sana. Karena memang Rasulullah belum ngajarin. Seharusnya mereka bertanya kepada Rasul. Nah, kasus-kasus kayak gini ini menjadi bahan kita dalam menentukan suatu hukum berikutnya. Nah, muncul lagi. Belum masuk jawab. Muncul lagi. Bagaimana kalau kita luka? Tangan kita kena luka. Ya? Bagaimana cara kita berwudunya? Kalau seandainya luka itu memang tidak boleh kena air, maka cukup diusap. Kalau harus diperban, bagaimana cara kita berwudu? Maka perban yang kita lap. Kalau kita basahi, tak semua 10 kok. Inilah video. Ya, kita kembali tadi kepada Imam Ahmad bin Hanbal. Jadi kata beliau, bacaan basmalah itu ahyanan tujaharu fi sirri wa ahyanan tusarru fil jahri. Jadi bismillah itu kata beliau terkadang kalau di salat jahar kita sirkan tidak masalah, atau dalam salat sirri kita jaharkan. Kenapa? Ada dalilnya. Pernah kata para sahabat, kami mendengar Rasulullah SAW iftataha salata di Bismillahirrahmanirrahim pada salat sirriyah. Bismillahnya terdengar. Nah, kayaknya dari sini nanti kita tidak usah masalahkan. Oh, baca Bismillah.
itu bismillah. Nah, ini menunjukkan kekurangan pahaman kita. Ya, menunjukkan kekurangan pahaman kita tentang masalah fikih. Padahal masya Allah, hazanah Islam, ya, yang telah memberikan hal yang seperti ini, masya Allah, menjadikan kita lebih luas, dalam beragama. Jangan masalah orang gak berkunut, orang berkunut menjadi perdebatan bagi kita. Orang yang bismillah, gak bismillah jadi permasalahan bagi kita. Udah lah, gak maju-maju kita. Padahal masya Allah dulu terjadi hal yang lebih besar lagi. Saya pernah contohkan, Imam Syafi'i itu pernah datang ke mana? Ke Baghdad, mau bertemu dengan murid-muridnya Imam Abu Hanifah. Di sana ada yang sebaya dengan Imam Syafi'i, Imam Abu Yusuf, dan kemudian Imam Muhammad ibn Hasan Asy-Syaibani. Beliau disuruhlah imam salat subuh. Padahal itu Imam Abu Hanifah dan murid-muridnya tidak baca buku. Imam Syafi'i imam, itu orang sudah siap-siap mau buku gitu ya. Tapi beliau langsung sujud. Setelah sujud orang siap-siap pula mau sujud sahwi. Rupanya Imam Syafi'i tidak melakukan. Ya, setelah sholat ditanya, wahai imam, kenapa kau enggak kunut dan kau juga enggak kau ganti dengan sujud sahwi? Padahal kau mengatakan kunut itu adalah sunnah muakkadah. Kenapa kau enggak ganti dengan sujud sahwi? Kata Imam Syafi'i, saya menghormati orang yang punya pendapat ini. Orang lain dihormati. Itu yang orang hidup dia masih terkendali. Tak sah. Tapi yoin itu sawi tak ya. Ini masya Allah pelajaran yang paling mahal bagi kita dalam hal yang demikian. Oke. Jadi Imam Ahmad itu bilang kadang-kadang bisa dikuatkan pada sholat sendirian, kadang-kadang disirkan pada sholat jamaah. Itu dalam pendapat yang kedua. Pendapat yang pertama Imam Ahmad bin Hanbal itu bismillahnya disirriyakan. Makanya kalau Bapak ke Saudi itu rata-rata imamnya, rata-rata semuanya, tapi bismillahnya kedengar loh Pak. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Jadi kalau Bapak datang ke Mesir, bismillahirrahmanirrahim. Mayoritas mazhabnya Syafi'i. Kalau Bapak datang ke Maroko, Jazair, itu tidak terdengar bismillah sama sekali. Kenapa? Mazhabnya Maliki. Kalau Bapak nanti datangnya ke Asia Selatan, India, Pakistan, itu enggak pakai sama sekali bismillah. Kenapa? Mazhabnya rata-rata Hanafi misalnya. Ada orang misalnya dia enggak pakai. Nah inilah hal yang masya Allah, apa yang terjadi itu sebenarnya menjadi kemudahan bagi kita dalam beragama. Ya, selesai masalah bismillah tadi ya. Jumlah ayat juga sudah selesai ya, tetap jumlahnya 7. Tapi Imam Abu Hanifah menghitungnya ihdinas siratal ladzina an'amta 'alaihim ayat ghairil maghdubi 'alaihim ayat. Berikutnya, apakah kita diperintahkan untuk membaca a'udzu billahi minasyaitonir rajim sebelum baca Al-Fatihah atau tidak? Nah, ini masalah. Ya. Selama ini kalau kita imam baca a'udzu billahi tidak? Rahman. Tidak baca ya? Tidak baca. Padahal wa idza qara'tal Qur'ana fasta'id billahi minasyaitonir rajim. Di sini ada bab pembahasan al-kalam 'ala tafsir isti'anah. Jadi Imam
Ibnu Katsir setelah membahas tentang jumlah ayat itu mengatakan membuat judul Al-Kalam 'ala Tafsir Al-Isti'anah, pembicaraan tentang tafsir isti'anah. Apakah kita sebelum memulai sholat itu membaca ta'awuz atau tidak? Mayoritas para ulama menyatakan sebelum kita membaca Al-Fatihah itu kita dianjurkan untuk membaca isti'anah atau ta'awuz. Pelan baik atau terdengar tidak? Nanti bapak bilang aneh, kenapa Imam Abu Hanifah kok isti'anah membaca di sebelahnya enggak? Karena katanya yang diperintahkan wa fa idza qara'tal Qur'an fasta'id billah. Kalau kamu baca Quran maka bacalah ta'awuz. Perintahnya kayak gitu, Pak. Ya. Abu Sa'id Al-Khudri mengatakan, "Kana Rasul sallallahu alaihi wasallam idza qama min al-lail fastaftaha as-salata wa kabbara wa qala." Jadi Rasulullah itu kalau salat malam memulai salatnya, kemudian dia takbir, kemudian membaca subhanakallahumma wa bihamdika wa tabarakasmuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha illa ghairuk. Ini doa iftitah. Doa iftitah. Jadi doa iftitah itu minimal ada 3. Yang kita hafal apa, Pak? Wajah wajhiya lillahi fatara samawati wal ardh. Ini yang mayoritas kita hafal. Yang kedua apa? Allahumma ba'id baini. Nah, ini kedua. Yang ketiga tadi yang paling pendek, subhanakallahumma wa bihamdika wa tabaraka ismuka, atau kalau tersebut wa tabaraka ismuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha illa ghairuk. Nah, dicatat, Pak. Ini pendek. Makanya nanti jangan bingung, kenapa usah itu cepatnya kalau baru sebentar langsung bismillahirrahmanirrahim. Perasaan cepatnya doa kita, rupanya pakai yang ini dia doa kita ini. Subhanakallahumma wa bihamdika wa tabarakasmuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha illa ghairuk. Pendek. Subhanakallahumma wa bihamdika wa tabarakasmuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha illa ghairuk. Wa yaqulu la ilaha illallah thalathan. Kemudian Rasulullah membaca setelah itu la ilaha illallah 3 kali. Thumma yaqulu a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Ini dibaca oleh Rasulullah sebelum memulai salat. Nah, mari kita biasakan Bapak Ibu membaca ta'awuz sebelum kita mulai sholat. Kenapa? Dikhawatirkan kalau kita tidak berta'awuz itu mulai setan, mulai mengganggu. Coba lagi itu. Allahu Akbar. Mulai apa yang bayang oleh kita? Macam-macam. Ya. Yang tadinya di dompet, enggak di dompet. Tadi nak ke masjid nak bermotor, dicari-cari kenapa-napa. Punya tergantung di motor itu lah. Ada apa? Ada. Malah kita baca motor sudah ada ya. Kenapa? Itu Rasul mengajari kita. Karena kadang kita paling sedikit memang kita bisa musuh itu ketika takbir aja. Allahu Akbar. Takbirnya imam di muka ada.
takbir Allah kelima. Allahu Akbar. Terbayang oleh kita kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Itu alal akal. Biasanya kita paling sedikit khusyuk itu ketika mengucapkan takbir. Nah, agar kita tetap khusyuk meskipun nanti banyak gangguan, itu kita seperti ini membaca apa? Ta'awuz sebelum kita baca Al-Fatihah. Nah, biasa kan apa? Aku juga kadang-kadang lupa. Langsung bismillah. Tapi kita berusaha karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam riwayat Abu Sa'id Al-Khudri ini mengatakan summa yaqulu, artinya kedengaran. Artinya kedengaran. Sama juga kenapa para sahabat tahu bagaimana cara zikirnya Rasulullah. Kita tuh ngambil dalil jangan situ, jangan lemah kita ya. Nggak kadang Rasulullah tiba-tiba terdengar gitu ya. Ma'arafna inqidha salat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kami enggak tahu kalau Rasulullah itu sudah salat kecuali terdengar oleh beliau Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Rasulullah. Baru beliau kemudian berzikir. Itu artinya ada Rasulullah berzikirnya ada bersuara. Wah. Di samping tujuan pertama adalah mengajari, dan yang kedua adalah mungkin hal yang demikian itu adalah untuk melatih kita. Ya, kalau sudah bisa nggak apa-apa, sendiri-sendiri nggak masalah. Baik Bapak Ibu jamaah salat subuh yang berbahagia, inilah merupakan sesuatu tradisi lama, tapi kita tidak tahu. Ternyata membaca a'udzubillahi minasyaitonir rajim paling pendek atau a'udzubillahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajim yang tengah-tengah atau a'udzubillahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Nah, diulang Pak, biar apa Pak? A'udzubillahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Nah, biasanya kalau kita ruqyah ta'awuz yang kayak ini dipakai ngapa mengusir setan. Mengusir setan. Ada Rasulullah SAW itu memulainya dengan doa iftitah ya. Ini yang keempat Pak, doa iftitah Pak. Allahu Akbar kabira 3 kali, walhamdulillahi katsira 3 kali, subhanallahi bukratan wa asila 3 kali, baru membaca Allahumma inni a'udzubika minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Yang dia lebih pendek lagi Pak doa iftitah. Apa? Allahu Akbar kabira 3 kali, walhamdulillahi katsira 3 kali, subhanallahi bukratan wa asila 3 kali. Makanya ada orang kita dulu kalau mulai sholat itu Allahu Akbar kabir walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila inni wajjahtu wajhiya. Jangan disalahin. Tak arti katanya riwayat dari Allahu Akbar kabir. Ini ada dalilnya. Benar enggak Ustaz? Karena itu bicara tanpa ilmu akhirnya sesat dan menyesatnya. Ini ada dalilnya Pak. Cuma Rasulullah membacanya 3 kali. Dan digabung dengan wajah tu wajhiyahin lagi kepanjangan. Allah Bapak nak pakai subhanallahumma wa bihamdika wa tabaraka ismuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha illa ghairuka. Monggo silakan. Mau pakai Allahu Akbar kabira, Allahu Akbar kabira, Allahu Akbar kabira, alhamdulillahi katsira walhamdulillahi katsira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Monggo silakan. Mau pakai yang dibaca Allahumma ba'id baini minal khataaya kama ba'adta bainal masyriq wal maghrib. Monggo silakan. Yang enggak boleh itu yang enggak sholat. Itu enggak boleh. Oke Bapak Ibu.
baru kita sekarang melihat bagaimana pendapat para ulama tentang isti'anah. Itu tadi Imam Abu Hanifah mengatakan demikian, ya. Jumhur ulama mengatakan ala anna al-isti'anata mustahabbatun laisa bi muhattabatin ya'tamu tarikuha. Jadi kalau Imam Abu Hanifah baca ta'awuz tadi wajib. Kalau jumhur ulama itu mayoritas, berarti selain Imam Abu Hanifah di dalamnya mengatakan annal isti'adata mustahabbatun laisa muhattamatun ya'ti mutarikuha. Bahwasanya membaca isti'adah itu adalah mustahabbah, hal yang sangat dianjurkan dan paling dicintai, paling disukai. Jangan lupa, paling disukai. Dan ringan nyebutnya dan kamu kita dengar. Baik. Susah dan nyebut nama sebelum bisa tonton. Tidak susah. Dapat pahala. Mustahabbah. Tapi tidak berdosa kalau tinggal itu. Ya kita ambillah mustahabbah tadi baik. Jumhur ulama. Kalau kira-kira kita lupa, dapat tidak berdosa. Imam Malik mengatakan kanat wajibatun ala Nabi sallallahu alaihi wasallam, kanat wajibatun fil Ramadan. Ada dalam satu riwayat Imam Malik mengatakan wajibnya cuma di Ramadan, tidak dalam sholat-sholat yang lain. Ada yang mengatakan bahwasanya membaca ta'awuz itu cuma wajib dalam sholat wajib, di sholat lainnya itu adalah sunnah. Imam Syafi'i mengatakan dalam kitabnya Al-Imla, ya jaharu bitta'awudhi wa insarra fala yadur. Imam Syafi'i mengatakan dalam kitabnya Al-Imla, membaca ta'awuz itu ya jaharu dibuatnya wa insarra fala yadur. Kalau dia membacanya sendah. Bila yang tertulis olehnya engkau yang terpilih untukku, telah terbuka hati ini menyambut cintamu. Di sini segalanya kan kita mula mengukir buayan rindu yang tersimpan dulu untuk menjadi nyata dalam hidup bersama. Izinkan aku untuk mencintai sampai menjadi belahan di dalam jiwa. Ya Allah, jadikanlah ia pengantin sejati di dalam hidupku. Izinkan aku simpanlah jiwaku dalam doa, akan ku jaga cintamu. Wahai yang dicinta, aku rela hadirmu temani relung hatiku, simpanlah nafasku dalam
jaga setiamu. Istriku, aku tahu engkau bukanlah yang sempurna yang dihadirkan untukku. Berikanlah aku kerelaan untuk mencari kesempurnaan di dalam hidupmu, untuk hari ini dan selamanya di dalam hidup kita. Karena aku ingin mencintaimu. Itu dalam kira-kira lain itu istilahnya tidak ditulis dalam nomor surat. Atau di maktabah di Mekah ya, itu macam-macam kira-kira misalnya menjadi belahan macam-macam kira-kira itu cuma ada dalam kitab. Jadikanlah ia pengantin sejati di dalam hidupmu. Izinkan yang paling enak kalau kita baca buku dulu tengok misalnya tafsir Quran dari lahir tahun 700 dan meninggal 774 Hijriah. Jadi pertama cetakannya Al-Mansurah. Jadi kalau kita ngomong di depan orang ya, kita ada sempat tahu tafsir Al-Quran. Ya, paling tidak kita sebutkan cetakannya adalah Al-Mansurah. Ya, tahu percetakannya tahu sekian, jilid sekian. Jadi orang tak bisa bantah kita. Coba nak baca, silakan buka buku. Nah, gitu kan? Cuma kadang-kadang kita tidak sabar, tak buka lagi di awal langsung nak isi. Serada seruput bahasa orang sekarang ya. Nah, galau-galau saya tak sabar kalau gitu ya. Karena serada seruput gitu. Karena apa? Mulai masuk dari pintu, keluar dari itu jangan langsung belum masuk ke tengah. Ya, ada lagi. Kalau tidak ini memang sudah suruh ya. Memang kalau kajian itu masih banyak pertanyaan Pak Bu. Ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkati kita semua. Amin ya rabbal alamin. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya kami mohon maaf kepada Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.